Halo, perkenalkan nama saya Tonggos Tanggang dengan NIM 230711010290. Adapun pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas dari hukum acara dan praktik peradilan TUN. Jadi, materi saya adalah kompetensi peradilan tata usaha negara. Sebelum kita lanjut ke materi, yang pertama kita masuk ke landasan yuridis PTUN atau dasar hukumnya. Jadi dasar hukumnya yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jadi undang-undang ini adalah undang-undang yang membentuk dan mengatur peradilan tata usaha negara. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ini adalah perubahan pertama yang memperkuat independen dan pengawasan hakim. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini adalah perubahan kedua yang mencakup administrasi pemerintahan dan memperluas wewenang PTUN. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu klasifikasi wewenang. Jadi, pada umumnya kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Nah, jadi kompetensi absolut adalah wewenang pengadilan berdasarkan objek atau materi sengketa. Jadi PTUN berwenang mengadili sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara. Yang kedua itu ada kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah wewenang pengadilan yang berdasarkan wilayahnya. Jadi gugatan diajukan di tempat yang tergugat. Selanjutnya yaitu objek sengketa KTUN. Jadi keputusan tata usaha negara atau KTUN pada umumnya harus memenuhi 5 elemen utama. Seperti yang pertama itu ada penetapan tertulis, yang kedua itu dikeluarkan badan atau pejabat TUN, yang ketiga itu berisi tindakan hukum TUN, yang keempat itu bersifat konkret, individual dan final, yang kelima itu menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya itu perluasan makna, tindakan faktual dan OOD. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019, kompetensi PTUN kini mencakup yang pertama itu perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yang kedua itu tindakan faktual tanpa penetapan tertulis, yang ketiga itu keputusan fiktif positif. Selanjutnya kita masuk ke dalam upaya administratif. Upaya administratif dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada keberatan. Jadi keberatan ini diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam waktu 21 hari kerja. Yang kedua itu ada banding administratif. Banding administratif ini diajukan kepada atasan pejabat atau instansi dalam waktu 10 hari kerja setelah keberatan ditolak. Yang ketiga itu tenggang waktu. Jadi tenggang waktu itu diajukan setelah gugatan ke PTUN hanya dapat dilakukan setelah seluruh upaya administratif ditempuh. Selanjutnya kita masuk ke dalam alur persidangan PTUN. Alur persidangan PTUN itu meliputi yang pertama itu dimulai dari pendaftaran gugatan. Yang kedua itu ada dismissal, yaitu penyaringan oleh ketua pengadilan. Yang ketiga itu ada persiapan, yaitu perbaikan berkas dan bukti awal. Yang ketiga itu ada adjudikasi, yaitu sidang pembuktian dan putusan. Selanjutnya masuk dalam proses dismissal. Jadi, rapat kemusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutus gugatan tidak diterima jika ada pokok gugatan bukan wewenang PTUN. Yang kedua itu syarat gugatannya tidak dipenuhi. Yang ketiga itu gugatan prematur atau daluarsa. Yang keempat itu gugatan tidak berdasarkan hukum. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemeriksaan persiapan. Tahap unik di PTUN berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebelum sidang dibuka harus ada yang namanya perbaikan gugatan. Hakim memberikan nasihat kepada penggugat untuk menyempurnakan gugatan agar jelas objek dan alasannya. Selanjutnya penjelasan pejabat. Hakim dapat meminta penjelasan kepada pejabat TUN atau tergugat terkait latar belakang KTUN yang digugat. Selanjutnya masuk ke dalam alat bukti di PTUN. Jadi alat bukti dalam PTUN itu ada surat dan tulisan, yang kedua itu ada keterangan ahli, yang ketiga itu keterangan saksi, yang keempat itu pengakuan para pihak, dan yang kelima itu pengetahuan hakim.